Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang benar. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyatakan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kuasa-Mu ya Tuhan, tetapi bagaimana Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan sekali lagi boleh berbicara secara pribadi pada setiap kami. Bukalah hati kami, fokuskan pikiran kami ya Tuhan, hanya tertuju kepada Engkau saja. Dan biarlah kemerdekaan di dalam Kristus itu boleh kami alami sepenuhnya. Karena kami tahu kami berjalan di dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sertailah juga hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan perenungan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya rindu menyapa kita semua. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun time zone saudara hari ini, dan kapanpun saudara mengikuti ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa sama-sama merenungkan sesi yang kedua dari sesi khotbah penyembah yang benar. Ya, minggu lalu saya sudah menyampaikan sesi yang pertama dan ini adalah sesi yang kedua dengan saya beri tema In Spirit and Truth. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan aspek yang kedua. Ya, minggu lalu kita merenungkan aspek yang pertama yaitu roh. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan aspek yang kedua, yaitu kebenaran. Saya mengajak kita sekali lagi membaca bagian firman Tuhan yang minggu lalu kita sudah baca bersama dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat. Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga ke-26. Ya, Yohanes 4, ayat 21 hingga ke-26. Dan kita juga akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang lain yang juga mendasari perenungan kita hari ini di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya, pada perempuan Samaria, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu, orang Samaria, menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, orang Yahudi, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, atau lebih tepatnya sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, memulai perenungan kita hari ini saya rindu untuk kembali sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita
akan alasan yang penting dan mendasar kenapa sih kita harus terus memikirkan dan mengingatkan diri kita terkait dengan penyembahan. Yang sebenarnya itu adalah merupakan tugas utama kita di hadapan Tuhan sebenarnya, saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-24 secara jelas Yesus menyatakan bahwa Allah Bapa itu mencari penyembah yang benar. Karena itu saudara, sia-sialah seluruh kegiatan agamawi kita selama kita di dunia ini jika kita melakukannya dengan belum menjadi seorang penyembah yang benar. Sia-sialah semua kegiatan agamawi kita kalau kita belum menjadi penyembah yang benar. Dan saudara, kita tidak boleh lupa ya bahwa sejak awal Allah memanggil Israel untuk menjadi umat pilihannya, tujuan paling utama Allah memanggil mereka ialah untuk menjadi penyembah Allah. Tujuan paling pertama Allah memanggil mereka itu untuk menjadi penyembah Allah. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham di Kejadian 17 ayat yang ke-7, Allah mengatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun." Buat apa? Alasannya, Allah katakan, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kemudian kalau kita lihat juga, saudara, di dalam perjanjian baru ya, selain Yohanes 4 ayat 25 sampai 26 di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, yaitu yang diurapi oleh Tuhan, raja dari keturunan Daud yang nantinya digadang-gadang menjadi juru selamat, dan memang benar dia adalah juru selamat dunia. Saudara, penulis Ibrani secara rinci itu menuliskan dan memberikan, menjabarkan ya jabatan daripada Yesus itu. Sebagai apa, saudara? Sebagai imam besar. Imam besar bagi manusia di hadapan Allah Bapa. Saudara, kita tahu bersama jabatan imam besar itu adalah berkaitan dengan peribadahan umat ya. Peribadahan umat kepada Allah. Karena itu saudara, dari situ kita dapat mengetahui bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukanlah semata-mata untuk melepaskan manusia dari jerat maut semata. Tetapi kedatangan Yesus ke dunia untuk apa, saudara? Untuk kembali merestorasi kehidupan manusia dengan Allah. Untuk kembali memulihkan relasi manusia dengan Allah. Untuk melayani peribadahan umat kepada Allah. Karena itu saudara, ada tanggung jawab bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus untuk menjadi seorang penyembah Allah. Saudara, kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi. Betul. Yesus Kristus juga memberikan amanat bagi setiap kita untuk memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa. Betul. Tapi saudara, kedatangan Kristus Yesus yang paling utama dan paling mendasar itu alasannya apa, saudara? Untuk membuka kembali akses masuk manusia kepada Tuhan. Membuka kembali akses masuk secara langsung antara manusia kepada Tuhan. Tidak perlu pakai apa-apa lagi. Ketika kita sudah menjadi penyembah yang benar, barulah kita bisa melakukan tugas kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ketika kita sudah menjadi penyembah yang benar, barulah kita bisa melaksanakan amanat agung Yesus Kristus itu, memuridkan segala bangsa. Karena itu saudara, mari kita merenungkan lebih lagi, dan pernyataan yang mendasari perenungan kita hari ini adalah penyembahan yang benar merupakan aktivitas menyembah yang ditujukan dan dipusatkan kepada Allah Tritunggal dengan cara yang diperkenan olehnya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Penyembahan yang benar merupakan aktivitas menyembah ya
Penyembahan yang benar merupakan aktivitas menyembah yang ditujukan dan dipusatkan di dalam Allah Tritunggal dengan cara yang diperkenan olehnya. Kalau saudara masih ingat minggu lalu, pernyataan yang mendasar ketika kita berbicara soal aspek roh itu adalah penyembahan yang benar merupakan aktivitas penyembahan dari batin manusia kepada Allah melalui pembaharuan roh. Nah, hari ini pernyataan yang mendasar adalah penyembahan yang benar merupakan aktivitas menyembah yang ditujukan dan berpusat pada Allah Tritunggal, ya, dengan cara yang diperkenan olehnya. Saudara, kalau memperhatikan ada frasa yang 2 kali muncul di dalam kedua pernyataan yang penting ini, saudara. Apa itu? Aktivitas menyembah. Saudara, Dr. Robert Weber pernah menulis sebuah buku yang berjudul Worship is a Verb. Worship itu adalah sebuah kata kerja. Beliau mengatakan begitu, saudara ya. Nah, beliau mengatakan dalam bukunya tersebut, menyembah itu bukanlah sesuatu yang dilakukan kepada kita dan untuk kita. Bukan. Tetapi oleh kita. Saudara, penyembahan itu bukanlah sesuatu yang kita nikmati. Penyembahan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara aktif dalam hidup kita. Walaupun waktu itu Dr. Robert Weber ini mengatakan pernyataan ini dalam konteks peribadahan komunal, peribadahan bersama-sama dengan seluruh jemaat yang pada akhirnya beliau seringkali menjumpai bahwa di dalam peribadahan umat itu seringkali jemaat pada akhirnya memilih untuk menjadi pendengar setia saja dan tidak aktif di dalam beribadah. Tetapi saudara, pernyataan tentang penyembahan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara aktif. Sesungguhnya itu bukan hanya berkaitan ketika kita beribadah bersama-sama. Tetapi itu juga ngomong soal bagaimana kehidupan pribadi kita sehari-hari. Saudara, Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan kata beribadah itu adalah perbuatan yang menyatakan bakti. Nah, kalau bakti sendiri itu berarti tunduk, setia, atau menghambakan diri. Jadi di sini kita bisa mengerti ya, kalau beribadah itu adalah perbuatan menundukkan diri, ya, perbuatan menghambakan diri. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, saudara, kata worship itu sendiri berasal dari kata worship, yang dapat kita terjemahkan menjadi seseorang atau sesuatu yang kita anggap berharga dan kita muliakan. Kalau demikian, saudara, dapat kita katakan bahwa setiap manusia itu pasti melakukan tindakan penyembahan. Terlepas dari bagaimana sikap mereka ketika beribadah bersama-sama. Ya, misalnya kalau kita orang Kristen, terlepas dari bagaimana sikap kita ketika kita lagi datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu secara bersama-sama. Kalau hari ini misalnya kita datang beribadah di rumah kita masing-masing, terlepas dari bagaimana cara kita melakukannya, di sini Dr. Robert Weber mengatakan juga setiap manusia itu pasti melakukan tindakan penyembahan itu. Setiap manusia itu pasti melakukan aktivitas menyembah setiap hari. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara, siapa atau apa yang kita sembah? Kepada siapa atau kepada apa kita menundukkan diri? Kepada siapa atau kepada apa kita menghambakan diri kita? Saudara, inilah yang membedakan seorang penyembah yang benar-benar benar dengan seorang penyembah yang tidak di dalam kebenaran. Saudara, untuk memastikan kita adalah penyembah yang benar, hal pertama di dalam aspek kebenaran yang perlu kita sadari adalah objek dan pusat penyembahannya itu harus benar. Objek dan pusat penyembahannya itu harus benar. Saudara, kalau kita bicara tentang kebenaran sekejap bagi orang Kristen, mungkin kita dengan mudah ya mengerti, oh,
Kalau berbicara harus di dalam kebenaran, berarti harus sesuai dengan firman Allah. Sebab kita sama-sama percaya bahwa firman Allah itu adalah kebenaran yang absolut. Betul saudara, dan saya juga mengaminkan hal itu. Sehingga khotbah hari ini kita dasarkan atas Alkitab, firman Allah. Cuma yang menjadi perhatian saudara, tindakan penyembahan kita juga itu haruslah dibentuk dari firman Allah. Bukan dari apa kata orang, bukan karena kita lihat tokoh sebelah ngapain, melainkan Alkitab ngomongnya apa. Perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 22, sesungguhnya memberikan kita clue atau petunjuk ya saudara. Di situ saya bacakan, kamu orang Samaria menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, orang Samaria itu tidak tahu jelas, saudara. Tujuan penyembahan mereka itu kepada siapa dan alasan mereka menyembah itu kenapa, itu nggak terlalu jelas. Kenapa saudara saya bisa katakan begitu? Karena ya wajar aja mereka hanya menerima Taurat Musa sebagai kitab suci mereka. Sementara orang Yahudi memiliki lebih lengkap, saudara. Sehingga mereka bisa mengetahui dengan lebih jelas kepada siapa dia sembah, Allah seperti apa yang mereka sembah. Bahkan juru selamat lahir dari orang Yahudi, saudara. Saudara, kemungkinan pernyataan Yesus ini juga yang men-trigger ya ingatan perempuan Samaria ini ketika dia bertanya atau menyatakan soal Mesias di ayat 25. Saudara, dari sini apa sih yang kita bisa mengerti? Kita bisa mengerti bahwa berbicara mengenai aspek kebenaran di dalam penyembahan, kita perlu sadar dan tahu jelas kepada siapa kita menyembah. Itu berbicara soal objeknya. Dan karena apa? Karena siapa kita bisa melakukannya? Itu berbicara soal pusatnya. Ayat 23, saudara, Yesus lebih jelas lagi menyatakannya. Penyembah yang benar harus menyembah siapa, saudara? Bapa. Penyembah yang benar harus menyembah Allah Bapa. Loh, jadi apakah artinya kita tidak menyembah Yesus? Apakah artinya kita tidak menyembah Roh Kudus? Saudara, kalau berbicara mengenai peran ketiga Allah Tritunggal, ya, ketiga pribadi Allah dalam konsep penyembahan yang berdasarkan kepada karya keselamatan Allah bagi umat manusia, ya, kita perlu tahu bersama bahwa penyembahan kita itu kita tujukan kepada Allah Bapa melalui karya Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara, kita tidak boleh langsung menyimpulkan, ya, jatuh kepada kesimpulan bahwa kalau begitu hanya Allah Bapa kita tujukan penyembahan kita nggak nyembah Yesus, kita nggak nyembah Roh Kudus. Bukan begitu, saudara. Kita perlu sadari bahwa Yohanes 4 ini, ketika kita bertolak dari teks ini, sesungguhnya ini adalah sebuah narasi Injil, saudara. Narasi bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa itu, saudara. Dan disinilah ketiga pribadi Allah itu ditunjukkan dengan jelas, dengan nyata, dengan masing-masing pribadinya dan perannya yang unik. Sederhananya dalam terang Injil, saudara, saya bisa gambarkan proses penyembahan kita itu seperti ini, saudara. Roh Kudus membaharui batin kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam batin kita. Ya, itu saya sudah jelaskan banyak di minggu lalu ya, saudara. Dan ketika kita sudah di dalam Yesus, kita sudah ditebus, kita didamaikan, kita dibenarkan, maka kita bisa datang dengan berani menghadap Bapa di surga. Sehingga kita tidak boleh mengatakan seperti yang tadi saya katakan, loh, ya udah kita sembahnya Bapa berarti ya bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan, saudara. Tapi kita harus mengerti
bahwa ketiga pribadi itu isinya adalah Allah yang esa, yang layak kita sembah. Saya tidak akan membawa kita lebih jauh lagi di dalam mendetilkan terkait peran ketiga pribadi Allah ini di dalam penyembahan kita. Namun di dalam konteks narasi Yohanes 4 secara utuh kita dapat menyadari apa, saudara? Allah yang esa dengan ketiga pribadinya itulah yang harus menjadi objek dan pusat penyembahan kita. Dalam kita menundukkan diri, kita sadar sesadar-sadarnya kepada siapa kita menundukkan diri kita. Ketika kita menghambakan diri, kita sadar sesadar-sadarnya kepada siapa kita menundukkan, menghambakan diri kita. Dan lebih daripada itu, saudara, ketika kita melakukannya, kita sadar sesadar-sadarnya karena apa kita bisa melakukannya. Saudara, penyembahan itu akan menjadi salah ketika objek dan pusatnya salah. Saya ulangi lagi kalimat ini, saudara. Penyembahan itu akan menjadi salah ketika objek dan pusatnya jadi salah. R.C. Sproul pernah memberi sebuah penjelasan dalam bukunya seperti ini, saudara. Kata idolatry yang kita terjemahkan dengan penyembahan berhala, itu adalah kombinasi dari kata idol, atau berhala, dan latreia, kata Yunani yang berarti menyembah. Ya, menyembah berhala. Itulah penyembahan yang salah, saudara. Penyembahan itu menjadi salah ketika kita menundukkan diri kita kepada pribadi yang bukan Tuhan. Penyembahan itu menjadi salah ketika kita menghambakan diri kita kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. Penyembahan itu menjadi salah ketika kita mengabdikan diri kita kepada pribadi yang lain selain Tuhan. Penyembahan itu menjadi salah ketika kita menganggap sesuatu itu lebih berharga dan lebih mulia daripada Tuhan. Apa saja mungkin, saudara? Yang paling sering terjadi itu adalah, menurut saya, diri kita sendiri. Kehendak kita mendahului kehendak Tuhan, tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Planning kita, rencana kita, tidak kita tundukkan di dalam planning Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam panggilan Tuhan. Apalagi, saudara? Pekerjaan mungkin. Kita awalnya selalu setia melakukan pekerjaan kita. Namun kita tidak sadar bahwa bukan lagi kita yang mengontrol pekerjaan itu, melainkan pekerjaan itulah yang mendrive kehidupan kita, yang menggerakkan kehidupan kita, saudara. Kita dikontrol sama pekerjaan, bukan kita yang kontrol pekerjaan. Saudara, secara pribadi, saya harus jujur, ini sebenarnya juga menjadi pergumulan saya. Dalam satu masa, dalam selang waktu setahun belakangan ini setelah saya menikah, saya pernah jatuh, saudara, di dalam kesalahan ini. Saya pernah jatuh di dalam penyembahan berhala ini. Saya lebih mementingkan pekerjaan daripada Tuhan. Kok bisa tahu, saudara? Begitu buka mata, ingatnya apa? Kerjaan. Begitu turun dari kasur, ngapain? Duduk depan laptop. Begitu mau tidur, susah tidur, saudara. Kenapa? Mikirinnya kerjaan. Sampai suatu waktu Tuhan dengan keras, menurut saya itu keras ya, saudara. Suatu waktu Tuhan dengan keras mengingatkan saya melalui istri saya, saudara.
Saat itu istri saya tiba-tiba ngambek begitu ya. Kemudian aku tanya, kenapa kamu? Terus bilang, kamu itu loh, buka mata, pegang HP, balas kerjaan. Turun dari kasur, duduk depan laptop, pegang HP, ngurus kerjaan. Sudah mau tidur, udah di kasur, masih aja lihat HP, balasin orang yang konsultasi. Saudara, di situ tiba-tiba hati saya panas, saudara. Tiba-tiba hati saya panas, tapi waktu saya baru mau jawabin, tiba-tiba ada suara, semacam suara mengingatkan dari hati saya, ngomong seperti ini, saudara. Kenapa kamu marah? Emang ada yang salah dengan perkataan istri kamu? Di situ saya sadar, saudara, Roh Kudus sedang mengingatkan. Setelah itu, saya ajak dia untuk berdoa dan saya memohon ampun kepada Tuhan. Kami nangis bersama. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, ampuni. Kalau saya dengan alasan pekerjaan tidak punya waktu buat cari Engkau. Ampuni kalau dengan alasan kesibukan aku tidak punya waktu mencari Tuhan. Apalagi saudara yang memungkinkan? Uang mungkin. Saudara, orang berkata begini, uang memang bukan segalanya. Tetapi di dunia ini kita butuh uang. Betul saudara, saya juga meyakini hal itu. Dan firman Tuhan juga tidak pernah menyalahkan keberadaan uang di dunia ini. Yang salah adalah cinta uang lebih daripada cinta Tuhan. Mengabdi kepada mamon, itu yang salah, saudara. Saudara, kalau disuruh pilih, mana yang saudara pilih? Kerja di tempat yang gajinya berlebih, tetapi sulit untuk punya waktu beribadah, datang ke gereja, atau kerja di tempat yang gajinya mungkin cukup, tetapi saudara bisa dengan leluasa datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Yang mana yang saudara pilih? Kalau saya secara pribadi ditanya itu, saya akan cari opsi yang ketiga, saudara. Ya, cari kerjaan yang gajinya berlebih dan juga punya waktu dengan leluasa datang ke gereja. Betul, saudara? Betul. Saudara, ini konsepnya itu adalah bukan soal kerjaannya atau soal apa yang kita lakukan, saudara, tetapi bagaimana sikap hati kita, condongnya itu kemana? Ke Tuhan, atau ke diri, atau ke kerjaan, atau ke uang. Dan jangan lupa, saudara, hati kita ini termasuk kategori batin kita. Dan kalau batin kita di dalamnya Roh Kudus sudah berdiam di dalamnya, layakkah kita menduakannya? Tentu tidak. Hal yang kedua, saudara, cara penyembahannya harus benar. Ya, yang kedua, cara penyembahannya harus benar. Kalau kita menilik sejarah bagaimana bangsa Israel menyembah Tuhan, tidak bisa terelakkan lagi, saudara, bahwa bangsa Israel itu melakukan penyembahan itu dengan cara mempersembahkan korban pada Tuhan. Dan narasi manusia mempersembahkan korban kepada Tuhan itu pertama kali dicatat di Alkitab itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu adalah kejadian Kain dan Habel. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu ingat di Kejadian 4. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang memerintahkan? Tidak dicatat, saudara, di Alkitab. Namun uniknya, praktik mempersembahkan korban itu terus-menerus dilakukan secara turun-temurun dalam bangsa Israel itu sendiri. Bahkan pada akhirnya Tuhan sendiri meminta bahwa praktik itu tetap dilakukan dan dengan cara-cara tertentu yang diperkenan oleh Tuhan. Misalnya yang tercatat di dalam Keluaran 20 ya. Ayat 22 hingga 26 perihal peraturan tentang kebaktian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan umat Tuhan di perjanjian baru dan hari ini?
Kayaknya kita hampir tidak pernah ketemu ya narasi tentang bagaimana umat Tuhan itu membawa korban kepada Tuhan. Kita pun saat ini ketika kita datang beribadah, kita tidak bawa kambing domba kan ke gereja kan. Terus di depan kita sembeli dulu gitu. Enggak kan ya. Mengapa saudara? Ibrani 10 mengatakan, karena kehendak Allah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan siapa? Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Segala jenis korban yang terjadi, yang dibawa oleh umat Israel di perjanjian lama dengan segala ketentuannya, itu sebenarnya adalah bayang-bayang. Semacam contoh bahwa nanti cara manusia akan diselamatkan, itu seperti itu. Akan ada tubuh yang dikorbankan. Dan betul aja, Yesus menggenapinya. Yesus datang ke dunia ini, Yesus sebagai anak tunggal Allah, dia datang memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Dan itu saudara, ketika kita di dalam Yesus, kita melakukan penyembahan kita nggak perlu lagi membawa persembahan secara korban-korban begitu, bakar-bakar, nggak perlu lagi saudara. Tetapi kita di dalam Yesus, kita tahu Yesus inilah yang sudah merelakan dirinya jadi korban di hadapan Allah. Kalau kita mau gambarkan, kayak kalau dulu Tuhan itu di bangsa Israel, Tuhan itu ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan, Tuhan melihat korban persembahan mereka, dan itu berbau harum. Kemudian murka Tuhan reda. Nah, sama seperti kita, saudara, ketika kita datang di dalam Yesus Kristus, yang Allah Bapa itu lihat bukan kita, saudara. Yang Allah Bapa lihat itu siapa? Yesus. Dan 2 Korintus pasal yang kelima, ya, menyatakan bahwa Yesuslah manusia, melalui Yesuslah manusia itu diperdamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah. Jadi maksudnya itu seperti begini, saudara. Ketika kita sudah di dalam Yesus, ya, kita datang menghadap Allah. Allah Bapa itu melihat Yesus di dalam diri kita, sehingga murkanya itu reda. Dan Yesus itulah yang akan mendeklarasikan kita di hadapan Bapa bahwa ini orang benar. Ini orang benar. Bukan karena dia benar, tapi karena aku. Maksudnya seperti itu, saudara. Dan itulah proses penyembahan kita sebenarnya di hadapan Allah. Makanya saudara, Yesus diberi jabatan sebagai imam besar. Ya. Karena Yesuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Tidak ada yang lain, saudara, ya. Hanya Yesus satu-satunya. Karena itu tidak heran di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup. Dan di dalam terang Injil ini juga lah, saudara, ketika kita membaca Yohanes 4 ini, ayat yang ke-23, ketika Yesus berkata, penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran kita juga bisa mengerti bahwa penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam Yesus. Karena Yesuslah kebenaran. Yesuslah firman yang menjadi manusia itu. Kalau begitu pertanyaannya, saudara, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain dong ya? Kan kalau caranya dengan mempersembahkan korban, Yesus kan sudah memberi dirinya sebagai korban yang sempurna. Jadi kita mau persembahkan apa lagi gitu kan? Disinilah Paulus berkata bagi setiap kita umat Kristen, umat yang di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, tidak ada lagi persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah selain tubuh kita secara sepenuh di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang lebih berkenan di hadapan Allah. Ketika kita sudah di dalam Yesus, Yesuslah sudah menjadi persembahan yang sempurna. Dan itu ketika kita datang kepada Bapa, tidak ada lagi persembahan yang layak selain seluruh hidup kita inilah kita serahkan sama Tuhan. Itu sudah yang paling terbaik. Tidak ada lagi yang lain. Saudara, ketika berbicara soal mempersembahkan tubuh seutuhnya, itu bukan hanya berbicara soal kita menjadi hamba Tuhan full time. Bukan, saudara. Tapi mempersembahkan tubuh secara sepenuhnya itu adalah proses bagaimana kita berjalan di dalam pengudusan hidup, saudara. Kita dikuduskan, kita disucikan terus-menerus di dalam Tuhan. Itulah mempersembahkan tubuh. Di Ibrani 10 ayat yang ke-14 dikatakan, oleh satu korban, yakni Yesus, Allah menyempurnakan mereka yang dikuduskan. Kata dikuduskan ini punya pengertian berlangsung terus-menerus, saudara. Ini, saudara, ibadah yang sejati akan terjadi ketika kita mempersembahkan baik tubuh jasmani maupun tubuh batiniah kita di hadapan Tuhan secara utuh. Caranya bagaimana? Yakni dengan menghidupi jalan pengudusan hari demi hari. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua di situ memberikan hal yang lebih konkret lagi. Caranya gimana sih melalui jalan pengudusan itu? Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa, saudara? Kita tetap ada di dunia, ya. Kita tetap ada di dunia. Tetapi jangan menjadi serupa dengan apa yang dunia ini pandang baik semata. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lebih konkret lagi, saudara, kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, itu berbicara soal apa? Ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita, ketika kita mau melalui jalan pengudusan kita, apa yang perlu kita lakukan? Memakai karunia-karunia yang ada pada diri kita, membangun sesama kita. Memakai setiap karunia talenta yang sudah Tuhan anugerahkan bagi hidup kita untuk membangun sesama kita. Dan bukan hanya itu, saudara, hidup di dalam kasih. Saudara, jika kita ingin menjadi penyembah yang benar, cara penyembahannya harus benar. Hal ini berarti kita melakukannya dengan benar di dalam kebenaran. Di dalam Yesus Kristus. Dengan cara yang benar itu berarti kita di dalam Yesus Kristus mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Beribadah dengan cara yang benar itu artinya di dalam Yesus Kristus kita melalui jalan pengudusan hidup hari demi hari supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Saudara, mari kita menyaksikan sebuah video yang sudah saya persiapkan. Dan biarlah video ini juga menolong kita untuk berefleksi, ya, untuk melihat kembali ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang penyembah yang benar? Mari kita saksikan bersama. Can you just lift your hands all over the sanctuary as an act of surrender? Lord, we surrender our life to you.
to Jesus I surrender. Come on, lift your hands, lift your hands. Oh, to Jesus I surrender. Sometimes to Jesus I surrender all. Sometimes to Him I freely give. Oh, I surrender all. Sometimes I surrender all. Sometimes all. Sometimes to Thee, my blessed Savior, I surrender. Sometimes. Saudaraku, kita mungkin bisa melakukan penyembahan kepada Allah, tetapi belum sepenuhnya dengan cara yang benar. Kita sudah di dalam Yesus, namun kita belum sepenuhnya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belum sepenuhnya melakukan jalan pengudusan ini. Kalau digambarkan di video tadi, kadang-kadang ya. Kita berserahnya kadang-kadang. Namun kalau hari Minggu kita nyanyi, aku berserah sepenuhnya. Padahal dalam kehidupan penyembahan kita sehari-hari di hadapan Tuhan, kadang-kadang. Saudara, mempersembahkan hidup pada Tuhan dan menjadi penyembah kepada Allah itu lebih daripada sekedar bergereja. Menjadi penyembah kepada Allah itu lebih daripada sekedar bernyanyi. Penyembahan kepada Allah itu bukan soal seberapa besar kita memberi. Penyembahan kepada Allah bukan seberapa rajin kita melayani. Sebab kita dapat tetap melakukan semua kegiatan agamawi kita tanpa hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Sama seperti Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa kamu adalah bangsa yang munafik. Kenapa saudara? Karena engkau datang dengan bibirmu memuliakan aku, dengan mulutmu memuji aku, meninggikan aku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Saudara, penyembahan bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana sikap hati dan cara hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, bersyukur kepada Tuhan kalau apa yang terjadi di video itu tidak benar-benar kita alami, saudara. Kalau kita benar-benar alami, setiap kita ibadah tidak perlu pakai musik. Bisa jadi ya. Karena kemungkinan besar beberapa suara buzzer itu akan berbunyi ketika kita sedang bernyanyi. Saudara, sadarkah kita seberapa sering Roh Kudus sebenarnya itu sudah membunyikan buzzer itu di dalam batin kita sebenarnya. Namun kita tidak mengindahkannya.
Mungkin melalui firman yang kita baca, Tuhan ingatkan. Melalui pujian yang kita dengar, Tuhan ingatkan. Melalui teguran orang lain kepada kita, Tuhan ingatkan. Melalui teladan hidup orang lain kepada kita, menyadarkan kita. Bahkan mungkin melalui hati nurani kita sendiri, Tuhan itu berbicara kepada kita. Tapi seberapa sering kita tidak mengindahkannya. Saudara, mempersembahkan hidup pada Tuhan, pada aplikasinya juga kita bisa paralelkan dengan melakukan perintah agung Yesus Kristus. Apa itu saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh keberadaan diri kita. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa hati kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau untuk memikirkan Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jiwa kita merindukan Tuhan, tapi kita malas untuk beribadah. Dan yang kedua yang sama pentingnya saudara dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau hari ini Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri, itu memang masalah saudara. Sebab di dalam Yesus, engkau menjadi pribadi yang berharga. Tetapi paling tidak, engkau pasti memiliki pemikiran bahwa engkau tidak ingin disakiti. Benar bukan? Saudara, sadarilah bahwa saudaramu, sesamamu juga memiliki perasaan dan pemikiran yang demikian. Saudara, menjadi penyembah yang benar haruslah di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara menyimak kedua seri khotbah yang saya sampaikan, baik dari minggu lalu maupun hari ini, saudara mungkin akan dapat melihat keterkaitan antara kedua aspek ini, ya, roh dan kebenaran. Seperti apa itu saudara? Terima Roh Kudus, objek dan pusat penyembahannya benar. Hidup di dalam Roh Kudus, cara penyembahannya benar. Saudara, dengan kita menerima Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, kita akan dituntun kepada objek dan pusat penyembahan yang benar. Dan ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, cara penyembahan kita di dalam Yesus Kristus itu diperkenan oleh Allah. Lebih lagi saudara, aspek roh dan aspek kebenaran bukan hanya saling terkait, tetapi juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Mengapa saudara? Karena di dalam tata bahasanya di situ memakai kata dan, atau dalam bahasa Yunani itu kai. En pneumati kai aletheia. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu apa sih kepentingannya kata sambung itu? Saudara, di sini menunjukkan kesetaraan. Pentingnya itu sama, saudara. Jadi tidak boleh ada yang dilupakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau menjadi seorang penyembah yang benar, kedua-duanya harus ada. Tidak boleh hanya satu doang. Kedua-duanya harus ada. Dan saudara, pada akhirnya kabar baik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bergumul untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Saudara, dalam kalimat itu en pneumati kai aletheia kai gar. Di situ ada kai gar, dan karena. Di dalam roh dan kebenaran dan karena. Di sini dalam pola bahasanya saudara, alasan itu menjadi sama pentingnya dengan kedua aspek yang saling berkaitan, saling berhubungan dan tidak boleh terpisahkan itu. Ini menandakan apa sebenarnya saudara? Saudara, ini menandakan sebuah kepastian bahwa alasan itu pasti terjadi juga saudara. Karena pentingnya sama. Alasannya apa? Bapa itu cari penyembah yang benar. Jadi kalau saudara menjadi penyembah yang benar,
Bapa itu cari engkau. Ini adalah sebuah jaminan, saudara, bahwa ketika kita sudah menjadi penyembah yang benar, setiap kali kita datang kepada Allah, kita pasti menemukan Dia. Karena Bapa sendiri mencari kita, penyembah yang benar. Pada akhirnya, saudaraku, selamat berjuang untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Dan kita berdoa kiranya perubahan hidup yang kita tunjukkan itu membuahkan kesaksian yang membuat sekitar kita juga bisa datang, percaya kepada Tuhan, dan juga menjadi seorang penyembah yang benar. Sama seperti yang terjadi pada bagian akhir dari narasi perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes 4 ayat 39 hingga 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Rindukah saudara punya kehidupan dan kesaksian hidup yang baik dan membuahkan hal ini, saudara? Orang akan datang kepada saudara dan berkata, aku percaya kepada Tuhan, bukan lagi karena melihat kamu, bukan lagi karena mendengar kamu, tetapi aku percaya kepada Tuhan karena aku secara pribadi sudah kenal Dia. Aku secara pribadi sadar Dia Juru Selamatku. Kiranya Tuhan terus membimbing setiap kita menjadi seorang penyembah yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami manusia yang di dalam kedagingan kami seringkali kami jatuh ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong kami. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memurnikan kami dan menuntun kami menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran ini. Kami berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.